Pemirsa Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan langsung saja kita jelang segmen Bedah Data bersama saya Rian Antono. Pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional 2026 tak hanya diwarnai tuntutan upah dan PHK, isu perlindungan pekerja sektor maritim juga menguat terutama desakan ratifikasi konvensi ILO 188. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah ini dan menilai pekerja perikanan selama ini masih berada dalam posisi rentan dan minim perlindungan. KSPI menyebut buruh kapal ikan masih menghadapi berbagai masalah, mulai dari upah tidak layak, kondisi kerja beresiko, hingga kasus serius seperti stres berat di tengah laut. Desakan ini semakin kuat setelah muncul laporan investigasi yang mengungkap dugaan kerja paksa dalam rantai pasok tuna Indonesia, di mana awak kapal dilaporkan mengalami jeratan utang, penipuan dan jam kerja ekstrim tanpa perlindungan memadai. Konvensi ILO 188 atau ILO 188 dinilai menjadi landasan penting untuk menetapkan standar minimum terkait kontrak kerja, upah, keselamatan, hingga jaminan sosial bagi pekerja perikanan. Hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi aturan tersebut, padahal desakan terus datang dari serikat buruh dan masyarakat sipil agar pemerintah segera mengambil langkah konkret. Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menjadi latar belakang dan tadi disebutkan memang belum dilakukan atau disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ratifikasinya. Namun yang terbaru Presiden Prabowo Subianto ini akhirnya memberikan sejumlah hadiah kepada buruh pada momen peringatan Hari Buruh Internasional. Salah satunya adalah penandatanganan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization atau ILO nomor 188. Melalui peraturan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan perlindungan dan kesejahteraan pada nelayan. Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan meresmikan 1.386 kampung nelayan di tahun ini di seluruh tanah air, di mana program ini juga akan secara menerus dijalankan pada tahun-tahun selanjutnya. Menurutnya, peresmian kampung nelayan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di tanah air. Hal ini juga sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization nomor 188. Untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan. Dan kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan. Tahun depannya lagi 1.500. Tahun depannya lagi 1.500. Semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya. Dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera. Ya, pemirsa, perlindungan dan kesejahteraan nelayan memang perlu menjadi perhatian serius sebab mereka adalah ujung tombak dari sektor kelautan dan perikanan, di mana sektor ini menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia, sehingga para nelayan dan mereka yang bekerja ini perlu mendapatkan perlindungan. Dan ada kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dari sektor ini, terutama dari sisi ekspor, pemirsa. Nilai ekspor perikanan Indonesia
bahkan telah menembus angka 100 triliun rupiah. Dan capaian ini tidak hanya mencerminkan tingginya permintaan global, tapi juga menunjukkan bahwa produk perikanan nasional semakin mampu bersaing di pasar internasional. Namun di saat yang sama, tantangan dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing masih menjadi pekerjaan rumah. Lalu seberapa besar sebenarnya potensi sektor ini dan komoditas apa saja yang menjadi andalan Indonesia di pasar global? Kita akan membahasnya pemirsa dalam 100 triliun rupiah ekspor ikan RI makin diburu dunia. Kita akan melihat data yang pertama, pemirsa, di mana data yang kami rangkum ini merupakan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai ekspor perikanan Indonesia pada tahun 2025, ini kita lihat pemirsa, mencapai di angka 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Ini untuk tahun 2025. Kami memang menghadirkan datanya di sini, ada volumenya juga, lalu juga ada total ekspor pemirsa nilai dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Namun kita akan fokus pada grafis ini saja pemirsa, di mana angka 6,2 miliar dolar AS ini sendiri setara dengan 106,5 triliun rupiah. Angka ini tumbuh pemirsa sekitar 5,2% secara tahunan dibandingkan pada tahun sebelumnya atau tahun 2024 yang berada di 5,95 dan kita juga melihat memang adanya tren peningkatan yang cukup stabil. Pertumbuhan ini juga diiringi dengan kondisi neraca perdagangan yang surplus yang berarti nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor, dan kondisi ini menjadi indikator penting bahwa sektor perikanan tidak hanya bertahan tapi juga semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Karena kalau kita lihat pemirsa, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 angkanya 5,75, lalu juga di tahun 2025 6,24, turun lagi 5,63, 5,95, dan ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2021 di 6,27. Produk-produk perikanan Indonesia pun dinilai memang mampu memenuhi standar pasar internasional baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Dan menjadi pertanyaan sebetulnya, ketika besaran nilai dari ekspornya katanya besar, tujuan ekspornya ini kemana saja pemirsa? Kita akan lihat di data selanjutnya. Ini adalah negara tujuan ekspor kelautan dan perikanan, pemirsa. Jika dilihat dari struktur, dari datanya di pasar, Indonesia memang masih didominasi oleh negara-negara dengan daya beli tinggi dan permintaan seafood yang besar. Salah satu contohnya pemirsa, dari serangkaian negara ini Amerika Serikat pemirsa menjadi tujuan utama dari ekspor dengan nilai mencapai 1,99 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini menunjukkan memang Amerika Serikat masih menjadi andalan bagi produk perikanan Indonesia. Di posisi berikutnya kita melihat ada China pemirsa di 1,22 miliar dolar Amerika Serikat, diikuti oleh kawasan ASEAN secara akumulatif ini mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat pemirsa, lalu Jepang di 0,61 miliar dolar Amerika Serikat, lalu juga di Uni Eropa di 0,45 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi menunjukkan bahwa ekspor Indonesia mampu bertumbuh pada pasar global utama. Negara-negara tersebut memiliki permintaan tinggi terhadap produk perikanan, khususnya untuk komoditas bernilai tambah dan protein laut berkualitas. Sehingga di sini kita bisa melihat memang perikanan Indonesia punya potensi pemirsa. Lalu komoditas ekspor kelautan dan perikanan. Kalau tadi kita lihat negara tujuannya, menjadi pertanyaan komoditas apa yang paling diminati untuk ekspor perikanan Indonesia, yang ternyata masih didominasi oleh udang yang menjadi kontributor tertinggi. Di sini ada udang, tuna cakalang, cumi, sotong, gurita, rajungan kepiting, dan juga rumput laut. Dan udang menjadi yang terbesar dengan nilai mencapai 1,87 miliar dolar Amerika Serikat pemirsa, menjadi tulang punggung ekspor perikanan nasional dan menunjukkan tingginya permintaan global terhadap udang Indonesia. Di posisi berikutnya ada komoditas tuna dan cakalang senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai permintaan terhadap kedua jenis ikan ini memang terus meningkat seiring tren konsumsi protein laut yang lebih sehat. Lalu kita bisa melihat pemirsa ada kelompok cumi, gurita, dan juga sotong di 0,89 miliar dolar AS, disusul rajungan dan kepiting di angka 0,51 miliar dolar AS, rumput laut di 0,31 atau 32 miliar dolar AS, dan menunjukkan bahwa ekspor Indonesia tidak hanya bertumbuh pada satu komoditas namun beragam, baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya pemirsa. Jadi secara akumulasi kita dapat simpulkan memang meski kinerja ekspor menunjukkan tren positif,
tantangannya tetap ada pemirsa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk perikanan. Selama ini sebagian besar ekspor masih berupa bahan mentah atau setengah jadi. Padahal potensi peningkatan nilai ekspor akan jauh lebih besar jika produk diolah lebih lanjut di dalam negeri, dan ke depan strategi penguatan industri pengolahan, peningkatan kualitas, serta diversifikasi produk menjadi kunci agar ekspor perikanan Indonesia tidak hanya besar dari sisi volume, tapi juga unggul dari sisi nilai. Dan demikian berdata kali ini, kita kembali ke Nusantara Business Hour.